أيها الإنسان إنه القرآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. فقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah sidang Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah menyampaikan kepada kita sebuah informasi yang sangat penting. Informasi yang memberikan kabar kepada kita tentang siapa orang yang pintar dan siapa orang yang bodoh, siapa orang yang cerdas dan siapa orang yang dungu. Kita katakan penting karena memang informasi ini menjadi sebuah sarana bagi kita untuk membuktikan diri kita kalau kita orang yang pintar. Bukankah banyak di antara kita yang gak mau dikatakan sebagai orang yang bodoh, walaupun pada faktanya kita adalah orang-orang yang bodoh, ikhwanu fillah. Nabi mengatakan di hadis tersebut riwayat Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh para ulama dari sahabat Syaddad bin Auf radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajzu man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allahi tamanni. Nabi mengatakan orang yang cerdas itu, orang yang pintar itu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dan orang yang cerdas itu orang yang beramal untuk menyiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematiannya. Adapun orang yang bodoh, kata Nabi, adalah orang yang senantiasa mengekor kepada hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya, dan ketika punya harapan, punya keinginan, maka sebatas angan-angan saja, tidak ada actionnya. Ini keterangannya ikhwanu fillah. Yang menarik dari hadis ini selain tadi berkenaan dengan siapa yang cerdas dan siapa yang bodoh, adalah ketika Nabi mensifati orang-orang yang cerdas. Nabi tidak mengatakan orang yang cerdas adalah orang yang membunuh hawa nafsunya, tapi orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Kenapa? Karena hawa nafsu adalah dorongan bagi seorang manusia untuk beramal, baik amal yang baik ataupun amal yang buruk. Maka kalau perintahnya, informasinya, orang cerdas adalah orang yang bisa membunuh hawa nafsunya, mungkin dia tidak melakukan kesalahan, tapi di sisi yang lain dia pun tidak mampu berbuat kebaikan. Maka orang cerdas orang yang mengendalikan hawa nafsunya. Memang benar, Yusuf alaihi salam, Nabi kita pernah menyampaikan sebuah informasi, innan nafsa la ammaratun bisu. Kalau hawa nafsu itu cenderung ngajak kepada keburukan. Tapi bukan berarti semua hawa nafsu demikian, ikhwan fillah rahimakumullah. Nafsu juga potensi dorongan yang dimiliki seseorang untuk bisa berbuat baik. Makanya di antara doa kita kepada Allah adalah kita berlindung kepada Allah min syururi anfusina,
dari keburukan jiwa-jiwa kita, ikhwan fillah. Dan luar biasanya lagi, ternyata mengendalikan hawa nafsu bukan cuma sebatas ketika berhubungan dengan kemaksiatan. Ketika ada dorongan maksiat, dia kendalikan jangan sampai jatuh kepada kemaksiatan. Tapi juga mengendalikan hawa nafsu adalah ketika muncul dorongan yang kuat dalam dirinya untuk ibadah, tapi sampai meninggalkan perbuatan yang wajib lainnya. Dalam Islam tidak diperbolehkan, ikhwan fillah. Abu Darda, salah seorang sahabat Nabi, seorang pedagang, dulunya seorang yang kaya raya, dulunya. Tapi ketika masuk Islam, dia tinggalkan semuanya. Dengan alasan, saya, kata dia, orang yang tidak mampu menggabungkan antara dunia dengan akhirat. Saya takut gagal, maka dia tinggalkan dunia. Tapi sikap ini ternyata disalahkan oleh Nabi SAW. Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang Rasul ukhuwahkan dengan sahabat Abu Darda ini. Suatu ketika datang Salman ke rumah Abu Darda. Ketika sampai disambut sama istrinya, ditanya, "Aina zaujuk, di mana suamimu?" Dia mengatakan, "Lagi keluar ada urusan." "Tunggulah sebentar, sebentar lagi dia datang." Kemudian dia mengatakan, "Baik." Sebelum dia duduk, dia nanya kepada istrinya terlebih dahulu dengan sebuah pertanyaan, "Kenapa penampilan Anda seperti ini?" Istrinya yang dulunya cantik, istrinya yang dulunya berdandan, sekarang tidak berdandan. Ketika ditanya, dia mengatakan, "Buat apalah aku berdandan kalau suamiku tidak membutuhkan diriku?" Kenapa? Abu Darda paginya saum sampai kemudian sore, ketika datang malam, dari awal malam sampai akhir malam diisi dengan tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang sangat mulia. Tapi Salman Al-Farisi melihat ini ada yang aneh, ada yang salah, ada yang kacau. Akhirnya dia ketika datang Abu Darda, disambut kemudian sama Abu Darda, Salman ini disiapkan makanan, disuruh makan kemudian. Tapi Salman mengatakan, "Saya akan makan dengan syarat engkau juga ikut makan." Abu Darda mengatakan, "Maaf, saya sedang saum." Kata Salman, "Ya sudah, kalau begitu saya pun tidak akan makan. Sampai Anda batalkan saum, kita makan bareng." Abu Darda membatalkan saumnya, kemudian makan bareng. Habis makan, Salman minta izin untuk nginap di rumahnya Abu Darda. Diizinkan. Ketika datang malam, masing-masing bersiap untuk tidur. Tiba-tiba Abu Darda bangun dari tempat tidurnya. Ditanya sama Salman, "Mau kemana?" Dia mengatakan, "Aku ingin melaksanakan sholat malam." Dipegang tangannya, dikatakan kepadanya, "Duduklah, lanjutkan tidurmu." Tidurlah kemudian. Ketika pertengahan malam datang, bangun lagi Abu Darda untuk sholat malam. Tapi Salman ikutan bangun, dipegang tangannya. "Mau kemana?" "Mau sholat malam." Salman mengatakan, "Tidurlah." Tidur juga kemudian. Dan ketika di akhir sepertiga malam, Abu Darda bangun untuk sholat, Salman pun ikutan bangun dan sholat bersama-sama, ikhwanu fillah. Beres sholat, Salman mengatakan kepada Abu Darda dengan menyebutkan bahwasanya istrimu punya hak yang harus kau tunaikan. Allah juga punya hak yang harus kau tunaikan. Dinasehati kalau sikap Abu Darda selama ini kurang tepat. Dan Abu Darda tidak nyaman dengan nasihat tersebut. Habis subuh lari ke Nabi SAW menyampaikan hal ini. Awalnya pengen dapat persetujuan dari Nabi kalau sikapnya lebih benar daripada pernyataan Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Tapi Nabi mengatakan kepada Abu Darda, "Shadaqa Salman." Perkataan Salman benar. Makanya kata para ulama, tidak tepat juga ketika seorang muslim melakukan sebuah aktivitas sampai kemudian menggagalkan, sampai kemudian melalaikan kewajiban-kewajiban yang lain. Maka apalagi ikhwanu fillah, ketika kegiatan itu bukan yang wajib, ketika kegiatan itu bukan yang sunnah, fawallahi, demi Allah, ini bisa masuk kategori maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan setiap aktivitas kita, ikhwanu fillah. Dalam kitab tafsirnya Imam As-Salabi pernah mengungkapkan, kitab sirah beliau ketika berbicara tentang Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Di masanya Utsman, ketika terjadi kemenangan yang sangat luar biasa, harta yang didapat kaum muslimin sangat banyak, sampai kehidupan kaum muslimin sangat merata, sangat nikmat.
Orang-orang mulai kemudian tersibukkan dengan dunia. Sampai sebagian mereka mengurus burung. Tapi gara-gara itu melalaikan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara itu banyak kewajiban yang tidak tertunaikan. Akhirnya Utsman memberikan sebuah keputusan, setiap burung harus dibunuh. Kenapa? Karena sudah melalaikan. Ikhwanu fillah rahimakumullah, maka hati-hati. Begitu pula hari ini. Hari Jumat ini, ketika kita diminta oleh Allah untuk meninggalkan semua hal yang berhubungan dengan dunia agar fokus beribadah kepada Allah di hari Jumat, tapi masih ada sebagian kita yang sebelum Jumat sibuk dengan berbagai macam aktivitas, keluarkan semua tenaganya, pas datang ibadah Jumat hilang akalnya. Waliyadzubillah tsumma liyadzubillah. Apa yang diharapkan dengan ibadah kalau hilang akal, ikhwanu fillah? Ikhwanu fillah, ini berbahaya. Bukankah sebuah aib bagi kita ketika diundang sama seseorang, kemudian hadir tapi tidak ada jiwanya dalam dirinya? Bukankah aib dalam kita ketika seseorang mengundang kita, kita hadir, fisik kita ada, tapi jiwa kita enggak ada? Kita diajak ngomong tapi kita malah mikir ke yang lain, melihat ke yang lain, diabaikan orang yang ngomong. Ikhwanu fillah, ini adalah panggilan Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang yang merasa beriman, kata Allah, ketika Anda dipanggil oleh Allah untuk menunaikan kewajiban di hari Jumat, bersegeralah. Malah kalimatnya is'au, lari kata Allah. Jangan santai kata Allah. Malah sampai Allah mengatakan wadzarul bai', tinggalkan semua hal yang berhubungan dengan jual beli. Padahal orang jual beli bisa naik haji, orang jual beli bisa bikin masjid, orang jual beli bisa melakukan berbagai macam hal kebaikan, tapi Allah mengatakan tinggalkan. Ibadah kita lebih baik, ikhwan fillah. Ibadah kita lebih baik, ikhwan fillah. Maka khatib mengajak di kesempatan ini dan untuk berikutnya, untuk kedepannya, ini bukan ibadah yang hanya menghasilkan hal-hal yang kecil, tapi hal-hal yang besar, lebih besar daripada dunia dan seisinya, ikhwan fillah. Karena Allah juga menyuruh kita untuk meninggalkan dunia ketika berhubungan dengan ibadah Jumat. Artinya pahalanya lebih besar daripada sekedar jual beli, lebih besar daripada dunia dan seisinya. Makanya para ulama membenci banget, ikhwan fillah, ketika melihat orang lagi khutbah ada mustami yang tertidur. Yakrahuna karhan syadidan, dibenci dengan benci yang sangat amat. Kenapa? Karena sikap ini bukan sikap salafus salih, bukan sifatnya orang beriman, tapi sifatnya orang-orang munafik. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika bangun untuk salat, ketika bangun untuk ibadah, lalai muncul dalam dirinya, ibadahnya lalai. Waliyadzubillah tsumma liyadzubillah. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika memberikan sebuah penafsiran tentang firman Allah yang mengatakan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun yang musibah yang menimpa kalian, maka ketahuilah kata Allah itu diakibatkan dosa kalian sendiri. Namun musibah itu datang dengan tujuan untuk menghapuskan dosa-dosa kalian. Imam Ibnu Katsir memberikan sebuah penjelasan dengan menyampaikan sebuah cerita kepada kita. Beliau mengatakan dulu ada salah seorang ulama yang pernah menjelaskan ayat ini di hadapan para murid-muridnya. Dan di antara muridnya ada yang tidak bisa melihat, pandangannya buta. Disampaikan kepada mereka wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Setiap musibah yang menimpa kalian itu diakibatkan dosa kalian sendiri.
Kemudian beliau bertanya, wahai Syekh, izinkan saya bertanya, kenapa? Saya sudah lahir, saya dari kecil sudah dalam keadaan buta. Bagi saya ini musibah. Tapi kalau melihat ayat yang tadi, dosa apa yang aku lakukan ketika aku masih kecil? Sampai aku dilahirkan dalam keadaan buta. Saya ini mengatakan, bidunubi walidaik. Musibah yang menimpamu mungkin disebabkan dosa orang tuamu. Kenapa? Karena engkau adalah nikmat bagi orang tuamu. Ketika ada yang luka, mereka juga sakit, merasa kena musibah. Artinya ikhwanul fillah, betul kata Nabi SAW, innal abda la yuhramu bidzanbi yusibuhu minar rizki. Hati-hati kata Nabi, seorang hamba bisa terhalang dari sebuah kenikmatan yang sudah Allah siapkan untuk dirinya gara-gara dosa yang dia lakukan. Hari ini santri akan melaksanakan ujian. Dipastikan banyak kemudian di antara mereka yang terus mencoba untuk menghafal. Satu hal yang ingin saya ingatkan ikhwan fillah, ketika antum memiliki kesulitan dalam usaha menghafal antum, malah mungkin usaha belajar antum hari-hari ini, kenapa berat banget, kenapa sulit banget? Awas, jangan dulu menyalahkan orang lain. Jangan dulu menyalahkan lingkungan, AC yang mati, lampu yang mati, guru yang mungkin tidak benar. Jangan, berkaca dulu sama diri sendiri. Karena bisa jadi tidurnya Anda di kelas, tidak pahamnya Anda terhadap pelajaran, bukan karena orang lain, tapi dosa Anda yang membuat Anda tidak bisa menerima rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah pemahaman bagian rezeki Allah? Imam Asy-Syafi'i ketika mengadukan masalahnya yang sulit menghafal, berat untuk menghafal, ada kesulitan yang dia hadapi ketika belajar, datang ke gurunya minta nasihat. Beliau mengatakan, ala an atrukal ma'as. Saya diminta oleh guru saya untuk meninggalkan kemaksiatan. Ini Imam Syafi'i ikhwan fillah. Orang yang sangat wara', tapi dinasihati oleh gurunya, awas tinggalkan kemaksiatan. Malah salah seorang ulama pernah mengatakan, masih di penjelasannya Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat yang tadi, beliau mengatakan Anid Dhahak, dari Imam Ad-Dhahak, beliau mengatakan bahwasanya tidaklah aku melihat seorang penghafal Al-Quran yang hilang Al-Qurannya kecuali itu dikarenakan dosa yang dia lakukan. Tidaklah aku melihat seorang penghafal Al-Quran yang hilang hafalan Qurannya, melainkan kata beliau itu dikarenakan dosa yang dia lakukan. Kenapa? Beliau mengatakan sebesar-besar musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba adalah hilangnya hafalan Al-Quran. Dan tadi dikatakan di ayatnya, setiap musibah yang menimpa kalian itu akibat dosa kalian sendiri. Ada pendapat yang luar biasa atau ungkapan yang luar biasa dari Amir Asy-Sya'bi, salah seorang ulama yang sungguh luar biasa. Beliau pernah mengatakan, ikhwan fillah, inni la adha'u isba'ayya fi udhuni idza nazaltu suqa. Saya kalau masuk ke pasar, saya letakkan dua telunjuk saya di telinga saya. Kenapa? Li'alla ahfadha aswatan nas. Harapannya, tujuannya agar aku enggak mendengar perkataan orang. Kenapa? Karena bisa saja yang dia dengar menimbulkan dosa, menimbulkan prasangka, menimbulkan suudzon, malah mungkin menimbulkan sikap yang tidak tepat. Sampai kata para ulama, lihat sikap mereka ketika mencari ilmu. Saking tidak maunya musibah menimpa mereka dengan hilangnya ilmu yang mereka miliki, atau sulitnya ketika mereka sedang belajar. Masya Allah, ke pasar saja tutup kuping, ikhwanillah. Kita yang ada malah masuk ke tempat yang luar biasa, telinga kita malah dicampurkan dengan pendengaran hal-hal yang gak perlu kita dengar sebenarnya. Maka sekali lagi, kalau kita merasa kesulitan belajar, jangan salahkan sistem, jangan salahkan tempat. Coba berkaca terhadap diri kita sendiri dulu. Karena bisa jadi antum yang bikin sitar antara ilmu dengan antum. Kita yang bikin penghalang antara rizki dari Allah berupa pemahaman ilmu dengan diri kita sendiri.
Dan kalau itu masih ada, sulit akan Allah memberikan hidayah kepada diri kita, ikhwan fillah rahimakumullah. Maka saya mengajak di kesempatan Jumat yang berbahagia ini, kalau kita punya harapan untuk dapat kebaikan yang sangat banyak di dunia ataupun di akhirat, terlebih berkenaan dengan masalah ilmu, ayo selain prosesnya kita tempuh dengan mencari ilmu, dengan menghafal, juga hal-hal yang mendukung itu jangan ditinggalkan. Dan hal-hal yang menghambat itu tolong jauhi. Di antaranya perbuatan dosa kecil ataupun besar, terasa ataupun tidak terasa, atau minimalnya perbanyak istighfar, perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa zid 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Ayyuhal insan innahu al-Qur'an